Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dalam keberkahan. Baik teman-teman semuanya, saya dan Aldi akan mempresentasikan makalah dengan judul macam-macam media pembelajaran. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudara Aldi. Silakan Aldi. Ya, baik saudara Fakih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Pertama, yang saya akan jelaskan yaitu apa itu media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Media yang dimaksud adalah alat bantu dalam proses pembelajaran agar guru dapat terbantu dalam pencapaian materi pelajaran kepada peserta didik. Kemudian, ada beberapa tokoh yang berpendapat dalam pengertian media. Di antaranya, ada Gigne yang berpendapat media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Kemudian ada Briggs yang mendefinisikan media adalah sebagai segala bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan juga dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian ada Arshad yang berpendapat media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Mantap bosku. Kemudian, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses yang memberi perubahan terjadinya perilaku sebagai hasil dari pengalaman belajar dan sebuah produk dari hasil proses pembelajaran tersebut. Saya mengambil pengertian tentang pembelajaran dari salah satu tokoh yaitu Hamalik. Beliau menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan proses yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari definisi media pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk fisik yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan peserta didik untuk memahami isi informasi atau materi pembelajaran secara jelas melalui proses belajar. Selanjutnya, ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran diantaranya, pertama ada media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media bahan cetak menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Contohnya, buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Yang kedua, ada media audiovisual. Media audiovisual yaitu produksi serta penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Dengan media ini, terjadi proses saling membantu antara indera dengar dengan indera pandang. Contohnya, televisi, VCD, komputer, dan lain-lain. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Fakih Mawardi. Oke Aldi, teman-teman semuanya, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian media pembelajaran dan juga macam-macamnya, termasuk media cetak dan media visual. Macam-macam media pembelajaran selanjutnya yaitu media berbasis komputer. Sebelum masuk ke pembahasan media berbasis komputer,
alangkah baiknya kita mengetahui sejarah singkat tentang komputer. Komputer adalah kumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama digagas oleh seorang insinyur dari Jerman bernama Konrad Zuse. Hal ini dikembangkan untuk mendesain pesawat dan peluru kendali, menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer generasi kedua. Pada generasi ini diciptakannya transistor sebagai pengganti tabung hampa. Dengan adanya transistor menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ini dikembangkan integrated circuit atau IC sebagai pengganti dari transistor. Dikarenakan semakin lamanya penggunaan transistor, maka semakin panas. Kemudian komputer generasi keempat. Di generasi ini dikembangkannya mikroprosesor yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan chip yang menjadikan lebih canggih dan minimalis. Dan generasi ke-5, yaitu pada generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi mengubah wajah komputer semakin smart. Tujuannya adalah mengembangkan komputer supaya dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Itulah sejarah singkat dari komputer. Kita kembali ke awal tentang media pembelajaran berbasis komputer. Media berbasis komputer merupakan pembelajaran dengan menggunakan software komputer berupa program yang berisi tentang muatan pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran berbasis komputer yaitu aplikasi software, PowerPoint, CD interaktif, video edukasi, dan juga makromedia flash. Macam-macam media pembelajaran selanjutnya yaitu media cetak dan komputer. Media cetak dan komputer adalah media yang digunakan untuk menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggabungkan antara beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Perpaduan jenis ini dianggap teknik yang paling canggih karena dikendalikan oleh komputer. Contohnya yaitu adalah hard disk, kemudian monitor, dan juga sistem audio. Untuk selanjutnya,
Mari kita lihat kelebihan dari media komputer. Yang pertama, mengukur kemampuan. Komputer menjadikan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, dapat mengontrol aktivitas. Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, mengintegrasikan sebuah data. Kelebihan komputer yaitu mempunyai kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Yang keempat, menampilkan ulang. Dengan menggunakan komputer, dapat menayangkan kembali informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim belajar yang efektif dan dapat memacu efektivitas. Dan yang terakhir, yaitu dapat memeriksa hasil belajar. Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar, pemakaiannya, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Itulah kelebihan dari media komputer. Untuk selanjutnya, yaitu kelemahan media komputer. Yang pertama yaitu biaya yang relatif mahal. Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer dalam keperluan pendidikan. Yang kedua, yaitu penggunaan hardware dan software harus sesuai dengan spesifikasi. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Yang ketiga, yaitu perlu keahlian khusus. Dalam merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis komputer merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu banyak dan juga keahlian khusus. Baik, itulah presentasi kami tentang media pembelajaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.